Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi dalam renungan Prapaskah pada hari ini, di mana tema pada hari ini berjudul Akal Budi dan Suara Hati yang Rusak. Dan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab atau surat Titus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Saya akan baca untuk kita semua. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat teolog-teolog reform berkumpul di Belanda dan akhirnya mengadakan konferensi, dan di mana konferensi itu melahirkan yang namanya tulip atau sering kita kenal sebagai 5 dasar teologi reformasi. Nah, di dalam tulip itu ada satu kata, yaitu totally depravity, yang artinya kerusakan total. Para teolog reform sepakat bahwa pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak hanya mengalami kerusakan di satu sisi hidupnya, tapi manusia mengalami kerusakan total dari segala sisi dalam kehidupannya. Alkitab mencatat bahwa kerusakan itu atau dosa itu terjadi pada kejadian yang ketiga. Disitulah pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya manusia mengalami kerusakan total. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa yang dilakukan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, tidak hanya berbicara tentang sekedar perbuatan, tetapi lebih penting dari itu bahwa perbuatan itu atau dosa itu terus berkembang dan kerusakan itu terus terjadi, dan semakin hari dampak dari dosa itu membuat manusia semakin hari semakin jahat dan keinginan hatinya hanya untuk berbuat dosa, seperti yang dikatakan di Kejadian pasal yang ke-6. Artinya bahwa kerusakan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin hari bukan semakin membaik, tapi semakin meningkat. Itulah yang terjadi akibat atau dampak dari dosa tadi. Dan akhirnya manusia sendiri tidak mampu untuk menanggulangi kerusakan yang terjadi akibat dosa itu. Maka dari itu Adam, yang adalah imitasi Allah atau imitatio Dei, manusia yang adalah peniru Allah atau gambar yang serupa dengan Allah, akhirnya rusak oleh karena dosa, dan gambar tiruan itu menjadi rusak. Maka dari itu gambar yang asli, yaitu Allah sendiri, harus datang ke dalam dunia dan menyelamatkan manusia atau memperbaiki kerusakan yang terjadi di dalam diri manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dari itu Paulus mengingatkan di Roma 12 bahwa kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Setelah kita mengenal Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus mengalami pembaharuan budi. Dan pembaharuan itu tidak terjadi satu kali, tapi pembaharuan itu sedang dan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika orang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka otomatis terjadi perubahan dari cara berpikir, cara merasa, dan banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya mengalami perubahan. Maka dari itu, orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang tadinya dia bertindak sesuai dengan pikirannya sendiri, maka setelah menerima Kristus, dia bertindak sesuai dengan apa yang Kristus firmankan di dalam firman-Nya. Yang tadinya manusia mendengarkan suara hatinya, maka sekarang setelah menerima Kristus, harusnya kita mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks yang kita baca hari ini, Titus mengatakan bahwa bagi orang yang suci, semuanya suci, tapi bagi orang yang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Artinya bahwa orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sudah menempatkan Kristus sebagai pusat daripada kehidupannya, harusnya apapun yang ada dalam dirinya, segalanya berhubungan dengan Kristus. Tetapi bagi orang yang belum menerima Kristus di dalam hidupnya, yang masih mengalami kerusakan dalam hati, akal, dan pikirannya, maka segala sesuatu yang dikerjakannya tidak ada yang berkenan kepada Allah, tidak ada sesuatu pun
yang mencapai kebenaran, tapi segala sesuatunya sesuai dengan apa yang terjadi pada dirinya, yaitu hati dan pikiran yang rusak melahirkan perbuatan atau niat yang rusak pula. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima Kristus dan mengalami perubahan, pertanyaannya, apakah kita masih mungkin atau berpotensi untuk berbuat dosa? Tentu saja masih. Tapi kita sudah tidak lagi mengalami kerusakan itu. Karena Tuhan sudah memulihkan kita, memperbaiki kerusakan akal, memperbaiki hati kita yang rusak lewat pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih berpotensi untuk berbuat dosa, tapi kita tidak lagi menjadi budak dosa dan tidak lagi menjadi terikat dengan dosa itu, karena ada Roh Kudus yang mengingatkan kita dan menginsafkan kita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap tahun kita terus berjumpa dengan masa prapaskah dan paskah. Setiap tahun kita membangun komitmen kita di dalam masa prapaskah. Setiap tahun di masa paskah dan prapaskah kita juga selalu berusaha untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah sejauh apa komitmen itu terjadi di dalam kehidupan kita? Sudah sejauh apa komitmen itu kita pegang teguh dalam hidup kita sebagai orang yang percaya? Maka dari itu dalam momen ini, dalam momen pasca prapaskah ini, mari kita mengevaluasi komitmen-komitmen yang sudah kita bangun bertahun-tahun dengan Tuhan. Sudah sejauh apa kita jalani dalam hidup kita? Apakah kita orang percaya yang tidak mengalami perubahan? Karena harusnya setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka otomatis perubahan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memaknai atau merenungkan di dalam momen prapaskah ini, bagaimana Tuhan mengubahkan segala kehidupan kita, bagaimana perubahan yang kita alami terjadi dalam hidup kita. Apakah arahnya semakin baik atau arahnya mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Jika yang kita jalani adalah sesuatu yang semakin hari semakin baik, berarti benar kita benar-benar sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi jika semakin hari yang kita lakukan semakin bertentangan dengan kehendak Allah, maka kita perlu mempertanyakan lagi, apakah kita benar-benar orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semoga sepanjang hari ini kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan kita terus kedapatan setia di hadapannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.